Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Baiklah Bapak-bapak sekalian, itu kemarin kita bacakan sampai bab yang ke-99 di kitab Riyadhus Shalihin. Saya ulangi di babnya, babu istibabi takdimil yamini fi kulli ma huwa min babi takrim. Bab disukainya mendahulukan yang kanan pada tiap-tiap apa yang dia itu dari bab-bab yang mulia. Kalau di istibab ini disukainya artinya sunnah. Jadi sunnah mendahulukan yang kanan pada tiap-tiap apa yang dia itu dari bab yang mulia, yang baik-baik. Al-wudu'i wal ghusli wa tayammumi, dan ini dilanjutkan seperti keadaannya wudu, mandi, tayamum, wal lubsi thawbi, dan memakai pakaian, wa nahli, bersendal, wal khufi, dan memakai sepatu khuf, wasarawili, dan memakai celana apa saja ya, sarawil itu. Waduhulil masjidi, dan masuk masjid, artinya mendahulukan kalau masuk masjid ya kaki yang kanan, kalau pakai celana ya kaki yang kanan dulu, bersendal kaki yang kanan, berpakaian tangan yang kanan, ya. Kemudian tayamum juga dari kanan-kanan, ya. Dan mandi juga begitu, wudu juga begitu sunnahnya. Wal aktihali, dan memakai celak. Celak ini yang dimaksud bukan celak untuk alis bagaimana yang dipakai oleh ibu-ibu ini, bukan. Itu malah jurusnya ke haram. Mencukur alis itu haram. Itu barang palsu. Memalsukan apa saja tidak boleh. Apa itu tai lalat ataupun alis ini. Nah, dimaksud di sini celak itu dan celak untuk mata. Dipakai di bawah idep ini, kata idep ini. Ini saya dapat keterangan katanya untuk menguatkan pandangan. Pernah pakai juga dulu karena diberi hadiah, ya, diberi hadiah celak orang yang habis umroh pada saat itu, ya, celak. Ya pernah pakai, ya, beberapa kali. Itu pun sulit makainya dan harus dipelajari cara makainya di sini. Kan ada apa itu namanya, tempat kecil itu terus pakai celak. Itu sunnah juga pakai celak. Dan ternyata kita banyak sunnah yang belum kita lakukan. Kemudian wa taqlimil asfari, dan memotong kuku. Jadi kalau memotong kuku ini kan tiap pekan sekali, ya, terutama di Jumat itu potong kuku. Makanya kanan dulu. Nah. Wa qasis saridi, dan memendekkan kumis. Sebenarnya kalau sunahnya kumis itu dipendekkan. Meski walaupun dicukur, sebagian ulama juga membolehkan. Tapi kalau di sini ya posisi saja, memendekkan kumis.
Jadi jangan sampai orang-orang beriman ini sampai dibebek gitu ya, apalagi sampai nyebrang bibir. Nah, kalau ada ya dirapikan ya. Tapi kalau jenggot jangan dicukur ya. Kalau jenggot dikasih oleh Allah Ta'ala keutamaan ada jenggotnya, udah biarkan. Kemudian watat fil ibti, dan mencabut bulu ketiak sebulan sekali ini. Cabut bulu ketiak itu yang kanan dulu, wa khalqir ra'si, dan khalqi itu kan menggundul badannya, menggundul kepala, hanya motong rambut nih, syukuran itu juga yang kanan dulu. Bahkan tukang syukurnya tidak pernah diomongi. Rasul itu ketika beliau berhaji juga begitu, ketika mau motong rambut itu juga tukang syukurnya Rasul itu melapak-lapak yang kanan ini dulu ke sini ya, kanan itu sunnah ya. Wassalami minas sholati, dan salam dari sholat. Kalau ini umum ya, salam ketika sholat ini nolehnya ke kanan ya. Wal akli, dan makan baik mengedarkan ataupun dia makan dari arah yang kanan. Ternyata mengedarkan ya memberikan dia dari kanannya dulu sendiri, terus sananya ke kanan, itu sunnah. Walaupun ngiri bukan haram, tapi kalau bisa dilakukan kenapa tidak? Kenapa tidak? Kayak ini kan ngiri Pak, masih minumannya kan ngiri. Dari sana kan artinya kan ngiri, ini dari sana ke kanan. Kalau menurut sunnah kita itu makanan. Wasyurbi juga minum ya, mengedarkan minuman juga arahnya nganan. Wal musofahati, dan berjabat tangan. Jabat tangan itu tangan kanan kalau punya tangan kanan. Wastilamil al-hajaril aswad, ini mencium hajar aswad di sisi kanannya, orang yang sana ya, haji kanan. Wal khuruji minal khola'i, dan keluar dari kholak, tempat buang air besar. Artinya kalau kita mungkin WC ya, keluar dari WC maka kanan yang kaki yang kanan dulu yang dikeluarkan. Doanya di luar pintu, jangan di dalam kamar, jangan WC ataupun kamar mandi. Wal ahdi wal i'ta'i, memberi dan menerima dan memberi. Menerima harus tangan kanan, memberi pun harus dengan tangan kanan. Wa ghairi dzalika mimma huwa fi maknahu, dan yang selain demikian itu dari apa-apa yang dia itu pada maknanya ya, semakna dengan itu ya, yang baik-baik. Wa yustahabbu, dan disukainya taqdimul yasari, mendahulukan yang kiri, fi diddi dari, pada yang kebalikan demikian itu. Kalau kebalikan yang itu artinya bukan kalau keluar dari kamar mandi atau WC mungkin keluarnya kanan, kaki kanan, mungkin kebalikannya kalau dia masuk harus kaki kiri dan seterusnya. Kal intikholi khoti, kal intikhoti, dan
Kalau ini seperti buang ingus sisi bagi tadi. Wal busoki dan meludah ke arah kiri. Meludah ke arah kiri. Anil yasari dari arah kirinya atau dari arah kiri. Wa dukhulil khala'i dan masuk WC tadi. Wal khurujil minal masjidi dan keluar dari masjid. Masuknya kanan, keluarnya kiri. Wa khalqi khufi dan melepas sepatu khuf. Wa na'li dan melepas sendal. Yang kiri, yang melepas sendal yang kiri. Wal sarawili dan melepas celana. Wa thawbi dan melepas pakaian. Itu yang kiri dulu, buat melepas itu yang kiri-kiri dulu. Wal istinja'i dan istinja itu harus tangan yang kiri. Jangan menyentuh kemaluan atau istinja cebok itu dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Wa fi'lil mustaqdirati dan perbuatan yang kotor-kotor. Wa asbahi dzalika dan yang serupa dan yang serupa demikian itu, yang serupa pokoknya suatu yang kotor-kotor itu ya. Kalau di hadis lain itu ada, ini kan bukan hadis ini, di bab ini saja. Nanti akan ada seperti bersiwak gitu ya, ke kanan dulu. Dan ini bukan yang remeh. Padahal tiap hari kita lakukan. Kalau ini dilakukan tiap hari terus kita ini tidak dapatkan pahala kan rugi. Ya, masuk rumah kan tiap hari, masuk masjid kan tiap hari, makan kan tiap hari, ya itu dan masuk sunnah. Kalau tidak ada pahalanya kan ya iman rasanya. Kalau Allah Ta'ala berkalam Allah Ta'ala atau berfirman Allah Ta'ala, fa'amma man utiya kitabahu, maka adapun orang-orang yang didatangkan kitabnya biyaminihi dengan tangan kanannya, fayaqulu maka dia katakan umul oh masya Allah umuqra'u kitabiyah, tidak ada hakum, kemarilah ya, kemarilah untuk apa? Membaca. Kalian baca kitabnya, kemarilah membaca kitabnya. Al-ayati sampai akhir ayat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, fa ashabul maimanati, maka penduduk atau orang yang menempati tempat yang kanan, penduduk yang kanan, ma ashabul maimanati, apa itu? Penghuni atau penghuni kanan. Wa ashabul masy'amati, dan penghuni kiri, ma ashabul masy'amati, apa itu? Penduduk atau penghuni kiri. Jadi di surat Al-Waqiah ayat 8-9 gitu ya, 8-9. Artinya barang yang kanan, barang yang kiri itu adalah, kanan ini menunjukkan barang yang baik gitu ya. Kiri itu menunjukkan barang yang jelek. Meskipun tangan kanan kiri aja itu bukan tangan kiri itu jelek. Sebagian orang-orang tua
banyak kan ya makan tangan yang bagus, sebutnya tangan semuanya bagus, kita sebut saja tangan kanan. Nah, di tangan kanan enggak, dan sampai ada anak-anak ini nanti berarti di tangan jelek, bukan jelek buruk, bukan. Nah, kalau jelek buruk ini adalah dipakai untuk perbuatannya, ya, perbuatannya yang kotor-kotor kemudian itu pakai tangan kiri, bukan tangan jelek, tangan jelek. Sebagaimana ayat ini, orang-orang yang diberi kitabnya dengan tangan dengan arah yang kanan ini berarti dia orang-orang yang disuruh membaca kitabnya tadi, catatan amalnya tadi, berarti dia akan masuk ke jannah, dia akan baik. Ya, maka adapun orang-orang yang mereka menjadi penghuni kiri, ya sudah, dia itu akan menjadi penghuni neraka kiri. (721) ayat hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu, menyenangkannya, atayyamu, untuk mengenakannya, fi sya'nihi, pada keadaannya, kulihi, semuanya. Jadi ini Nabi, ya, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyenangkannya, mengenakan pada keadaannya semuanya, menganankan, mengenakan barang yang kanan, ya, memakai barang yang kanan pada keadaan semuanya. Jadi mengenakan kelambi dan baju ini, ya, celana ini, celana, sendal, bahasa kita serandal mungkin ini, apa saja dikenakan. Nabi itu menyenangkan, mengenakan barang sesuatu itu yang kanan-kanan dulu semuanya. Fituhuri, pada urusan bersucinya, watarot juli, dan pada bersisirnya, watanak ulihi, dan pada bersendalnya. Muttafaqun alaihi. Ini kan barang-barang yang dikenakan yang harus dikenakan dulu. Ini contohnya bersuci. Bersuci kayak orang memandikan mayat itu kan arah kanan dulu. Yang kanan dulu dibersihkan, terus dibalik, ini ya. Sudah bersih, baru yang kiri, ya, kiri terus dibalik. Atau di tempat-tempat kanan dan didahulukan tempat-tempat yang wudhu, tempat-tempat wudhu. Bukan diwudhukan, tapi di tempat-tempat wudhunya. Kanan dulu tempat wudhunya mana ini? Ini 3 kali sabun ini. Kalau mengalir, kalau bersucinya. Kalau kita bersuci ya tidak, mungkin mandi, jadi gebyur yang kanan dulu. Juga kan mandi-mandi yang di dalam hati itu kan mandi wajib, bukan mandi-mandi biar seger, itu bukan. Kalau mandi seperti mendatangi hari Jumat, gitu ya, mandi mendatangi sholat Id atau mandi junub, gitu ya, itu kan yang kanan dulu, biur ya, hitungan ganjil saja, dan selesai diawali dengan itu kan, udah dari itu basuh kaki, selesai. Ya mau pakai sapu-sapu di setelahnya itu. Jadi dikebyur dulu, wudhu dulu, setelah itu udah. Ya, itu yang kanan dulu dan yang kiri. Ya, kalau Rasul dulu kan agak pindah, karena dulu kan pasir tanah ini ya. Pindah kemudian gebyur kakinya. Ya sudah selesai, itu saja, diratakan itu sudah selesai. Ingin pakai sabun itu kan perkara yang baru, beli saja. Setelah itu sudah mandi. Sikir-sikir pakai sabun. Tapi aturan urutan dalam sunnah mandi junub itu harus dilakukan setelah itu. Selesai kan aturannya, baru pakai sabun. Boleh saja. Itu kan perkara-perkara baru yang dulu tidak ada, ya dipakai saja. Boleh.
Bersisir juga begitu ke kanan dulu. Lalu yang kiri. Berarti Rasulullah itu bersisir gitu ya. Di Jogja itu ada dokter spesialis, apa namanya, spesialis saraf. Itu dia mengatakan bersisir itu ternyata merangsang urat-urat otak saraf ini bisa. Ada kan orang apa namanya, keadaan stroke apa itu disisir. Kalau serak kloso berarti sudah tidak ada rasa geli, tidak ada apa ya sudah. Berarti ada apa saraf-saraf yang mati. Katanya seperti itu. Rasul melakukan bersisir, jadi boleh bersisir monggo. Kalau yang sunnah itu kanan dulu. Sesendal juga begitu, makanya ya kanan dulu tadi. Jadi keterangannya mencabutnya kiri atau melepasnya yang kiri. 722 wa anha, dan darinya dari Aisyah ya radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, kanat adalah yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna yang kanan itu dituhurihi untuk urusan bersucinya, wa ta'amihi, dan untuk makannya. Wa kana, dan adalah al-yusra yang kiri itu li khalaihi, untuk urusan khala, kan ya kamar mandi atau WC ya, WC ya, baik urusan sana atau ceboknya atau istinjaknya dengan tangan kiri. Wa makana min adan, dan apa-apa yang ada dari kotoran. Hadis sahih ya, hadis sahih wa Abu Dawud wa ghairihi bi isnadin sahihin. Abu Dawud dan selainnya Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi kalau ini urusan yang bersucinya beliau ini tetap mengangankan yang tangan kanan, kemudian untuk urusan yang urusan kotor maka yang kiri. Oke, yang kiri. 723 wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lahunna, kepada mereka, fi husli binatihi Zainab radhiyallahu anha, pada urusan memandikan putrinya, anak perempuannya Nabi, Zainab radhiyallahu anha. Jadi Zainab ini putrinya Nabi yang meninggal. Kemudian yang memandikan itu adalah Ummi Atiyah. Ibda'na, mulailah bima yaminiha, dengan yang kanannya. Wa mawadi'i, dan tempat-tempat al-wudu'i minha, tempat-tempat wudunya minha, darinya, dari yang kanan tadi, muttafaqun alaihi. Jadi disuruh ketika Ummi Atiyah ini memandikan jenazahnya putri beliau Zainab ini, Rasulullah mensabdakan supaya yang kanannya dulu gitu, dan tempat-tempat wudunya. Jadi di tempat-tempat wudu yang kanan. Jadi nanti kalau kita bicara soal fikih, nanti ada yang pendapat itu diwudukan sebelum itu. Ya monggo. Boleh tidak? Boleh saja. Sebelum dimandikan diwudukan, ya monggo saja. Alasannya nanti akan disolatkan. Biasanya sholat sendiri, tapi tidak bisa sholat kalau ya disolatkan. Biasanya mandi sendiri, tidak bisa mandi, ya sudah dimandikan. Ya, kalau tidak biasanya sholat, tidak sholat malah mulai ini, tidak mau, dia tidak bisa dipaksa. Kalau dia meninggal ya sudah, dia hidupnya tidak mau disolatkan, diajak sholat
malah marahi, malah unek-unek gitu. Dan dari sini memandikan mayat ini adalah dari yang kanan dulu sampai bersih. Kalau kanan bersih pakai sabun, ya pakai sampo, dan arah kanan bersihkan, ya. Kemudian dibalik bawahnya sampai ke bersih-bersihnya. Lalu ada agak ditekan itu katanya, ya keluar kotorannya, ya. Jangan, tidak usah ditekan-tekan, ini begitu dinaikkan kepalanya saja keluar sendiri. Ya tidak perlu, yang ada di dalam itu tidak usah dikeluarkan, ya. Kalau keluar kita bersihkan, kalau tidak keluar tidak, ya tidak. Kenapa lagi ditekan keras, tidak boleh. Jadi memandikan mayat itu harus pelan-pelan, hati-hati, ya. Nanti tidak bisa dijelojorkan, ya sebisanya, jangan sampai dipaksa. Itu praktek yang diperhatikan teman-teman itu. Kelainan itu tidak bisa dilurusan itu, ternyata pakai kain kemudian air hangat itu pelan-pelan bisa, tapi pelan-pelan. Sebisa kalau udah tidak bisa ya sudah, keadaannya seperti itu. Jangan dipaksa nanti tarik-tarik, nggak boleh, karena menyakitkan. Sebisanya. Kalau bab memandikan ini sudah lewat di kitab Mumarrah, kita belajar di kitab Janais ya tentang mayat di sana. Gimana cara mandikan? Ini yang ada hubungan dengan bab saja untuk memulai yang kanan dulu. 724 Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Idzan ta'ala, apabila bersendal ahadukum salah satu dari kalian, fal yabda bil yumna, maka hendaklah memulai dengan yang kanan. Dan tidak boleh pakai sendal satu, tidak boleh. Kalau mau pakai keduanya, kalau mau dicopot, copot keduanya. Wa idza naza'a, dan apabila melepas, fal yabda bisimali, maka hendaklah memulai melepasnya itu yang kiri. Ya. Liyakun, supaya ada al yumna, yang kanan itu awalahuma, permulaannya tun'alu, disendali. Jadi supaya permulaan kaki yang disendali itu adalah yang kanan. Wa akhiruhuma tunza'u, dan yang paling akhir dari keduanya kaki itu dicabut, jadi atau dilepas. Yang paling akhir, kalau dilepas itu yang paling akhir adalah yang kanan, artinya didahulukan yang kiri cara melepasnya. Kalau memakai didahulukan yang kanan, tapi kalau melepas diakhiri yang kanan, didahulukan yang kiri. Ini Allah begini jarang. Jadi kalau bapak yang biasa pakai sepatu, mungkin mau ke guru biasanya yang ditaruhkan, yang punya teman itu suaminya juga ngajar di SDIT ini. Itu kalau kasih sepatu itu istrinya itu satu dulu, karena kebiasaan katanya suaminya itu sering lupa. Nah, biar cuma satu bu, nanti kasih ditunggui, tapi dia ditunggui ini ya, gitu. Ini pak, kanan. Biar kanan ya, dikasihkan. Kalau sudah kebiasaan baru dikasihkan. Dari bapak-bapak yang disediakan seperti itu, di ngendikani garwani sering lali, kayaknya sing kanan sih. Mendet tiaba. Nah, ibu-ibu kan menyediakan itu kan dapat pahala kan, menyenangkan suaminya dapat pahala. Usaha, apalagi suaminya itu paham din, ya mestinya istrinya itu juga memanfaatkan daripada
kefadilan, keutamaan suaminya atau kebalikannya mungkin ya. Istrinya itu lebih dalam dirinya lebih, ya tapi ya tetap keadaannya yang menjadi pimpinan rumah tangga tetap laki-laki, itu kan ya dimanfaatkan saja untuk suaminya bisa memanfaatkan kebaikan dirinya dalam rumah tangga itu, tapi tidak boleh over. Makanya ibu itu benar, wah masya Allah ya, menyiapkan bajunya suaminya, menyiapkan sendalnya, menyiapkan sepatunya, mengambilkan piringnya, bikinkan teh. Kalau udah teh juga pahala, memang jihadnya seperti itu, dan jihadnya seperti itu. Lah kalau tidak dilakukan ya pahalanya kurang. Suaminya ngambil sendiri ya sudah, lepas ya. Apalagi suaminya nyuci sendiri ya sudah lepas. Kecuali kalau sibuk ya, kalau sibuk yang tidak bisa ditinggalkan, maka suami pun harus tahu diri. Nanti ada di luar kajian ya sudah dibantu saja, dibantu misalkan cuciannya masih banyak belum dijemur ya, supaya nanti istrinya bisa ngaji, saling membantu dalam hal kebaikan. Kaum muslim itu seperti itu. Kalau istrinya ngajar ya harus tahu, jadwalnya harus tahu. Kalau saya tempel di kamar. Jadi nanti apa itu kalau logam ya masukin, ya masuk, kalau tidak dimasukkan berarti nggak tahu, ini nggak logam. Wah, ngaji deh. Ini beliau ngaji ini cek primar, masih teleponnya cek primar mereka kayak gitu. Lalu ngaji ini saya pun bukhori tuh. Wis ganti bukhori, lah jadwalnya saya ganti ini. Udah selesai. Tidak harus terus menerus, tetapi suami pun juga bersangat baik. Seandainya istrinya tidak menyiapkan kebutuhan suaminya, berarti istrinya sibuk. Jangan marah-marah. Kurang ngerti kebiasaan ini. Nah ini ya, Bapak, tentang bab-bab yang mendahulukan yang kanan-kanan dan mendahulukan yang kiri. Apa yang mendahulukan yang kanan dan apa yang mendahulukan yang kiri, yaitu dalil-dalil yang ada yang kita baca tadi. Dan ini ya, sampaikan untuk malam hari ini sangat belum. Saya coba sekian apa yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Pak Guru pun ada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.